Oke, baik teman-teman. Di chapter kedua ini kita akan membahas mengenai membuat tabel dan basic formula. Jadi di dalam Microsoft Excel memang identiknya dengan tabel. Jadi gimana cara membuat tabel dan gimana caranya gunain formulanya. Oke, lanjut. Nah, karena tadi kalian udah lulus di chapter 1, makanya saya kasih bintang. Ya, jadi setiap chapter yang sudah berhasil kita lalui dan berhasil kalian pahami, saya akan berikan bintang di dalam menu of Microsoft Excel-nya. Nah, kita akan masuk ke chapter 2 ya, cara membuat tabel, database, dan basic formula. Oke, di chapter 2 kurang lebih detailnya seperti ini. Nah, di sini cara membuat tabelnya kita bisa blok dulu tabelnya, kemudian misalnya berapa banyak barisnya dan berapa banyak kolomnya di blok dulu. Kemudian akan lanjut ke bagian menu home. Nah, menu home ini bisa membuat untuk setting font atau jenis tulisan atau jenis atau ukurannya, terus bikin bordernya, mewarnai tulisannya, hingga pada mewarnai backgroundnya. Nah, kemudian di sini juga ada kotak dialog nih. Nah, di sini akan membantu kalian untuk bisa memformat. Jadi dari yang tadi nih, dari bingkai border itu ada tanda panah ke bawah ya teman-teman. Nah, di situ bisa diklik, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, ini kotaknya lumayan lengkap untuk bisa kalian edit nih sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya edit bordernya, atau kalian mau edit bikin tabel atau menghapus tabel, mewarnai tabel, dan lain sebagainya, detailnya ada di menu home. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan tadi saya udah kasih tahu nih kata kuncinya. Toolbar yang sering dipakai yaitu ada home, insert, dan data. Nah, kita bahas yang home dulu ya. Nih, kalau di home ini, kalau seandainya nih kalian pengen menyatukan atau menggabungkan dari beberapa sel, pakainya merge cells. Ya, lalu ada wrap text ini untuk merapikan teksnya. Jadi teksnya itu akan sesuai dengan ukuran sel kalian. Nah, lalu ada format cell. Format cells itu ketika kalian misalnya mau munculin mata uangnya, atau misalnya kayak rupiah atau dolar, atau kalian juga bisa setting desimalnya. Biasanya kan kalau nominal tuh desimalnya ada 0,00 gitu belakangnya. Nah, itu bisa settingnya di format cell. Caranya gampang. Tinggal klik kanan di bagian sel, lalu akan muncul kotak seperti ini. Tinggal diklik format cells-nya. Oke, nah lanjut ke bagian home yang simple lagi tuh, ada bagian untuk format cells. Di bagian home ada muncul icon gini. Nah, ini sama aja ya. Ini namanya icon format cells-nya. Oke, nah kita akan langsung masuk ke bagian eksekusi ke Microsoft Excel-nya. Nah, gimana caranya kalau saya pengen nampilin urutan dari 1 sampai 100 misalnya. Nah, berarti saya tinggal pakai fill series. Fill series itu misalnya saya udah buat ya kolomnya itu nomor. Nah, saya ketik dulu nih 1 sama 2. Kemudian saya blok 1 dan 2-nya. Nah, saya arahin kursornya ke bagian pojok kanan yang ada titik tebal kotak ini. Nah, nanti dia akan muncul simbol plus. Dari simbol itu tinggal diklik 2 kali aja sesuai dengan banyaknya atau jumlah datanya. Dia akan mengikuti dengan jumlah datanya. Dan bisa juga kalian tarik ke bawah untuk disesuaikan dengan banyaknya urutan nomor yang kalian mau tampilin. Gitu. Lanjut ya. Oke, ini untuk detailnya.
Nah, kalau misalnya mau detail untuk perataan, kalian bisa pakai alignment. Ya, di sini ada left, mid, sama right. Nah, kalau ini udah ditandain semua, ya ini untuk perataan teksnya atau karakternya. Lanjut ke setting capital. Nah, di Microsoft Excel tuh kita bisa setting nih hurufnya mau seperti apa. Misalnya hurufnya mau besar semua. Berarti kita tinggal pakai fungsi upper di depan fungsinya atau formulanya. Lalu hurufnya pengen kecil semua. Ya tinggal pakai fungsi lower. Lalu hanya pengen huruf pertamanya aja kapital. Berarti kita harus pakai fungsi proper. Ya. Untuk menentukan posisi teks itu kita bisa lihat di bagian fungsi left, mid, dan right. Nah, ini cara bacanya nih. Contohnya misalnya Coding Studio. Nah, yang saya tandain warna kuning, huruf C, itu kan adanya di posisi paling kiri ya. Berarti kalau kita mau ngambil karakter C yang ini, kita pakai rumus left. Ya, karena ngambilnya dia suruh deteksi dari posisi kiri. Nah, lanjut kalau misalnya kita mengambil yang saya tandain warna ungu nih, dari O sampai I, ya ini adanya posisi di tengah. Nah, berarti kita pakai rumus mid. Ya. Nah, kita lanjut ke bagian yang terakhir ini adalah posisi yang sebelah kanan, yaitu yang O. Nah, sorry, yang O ini ya. Jadi kita pakai fungsi right atau rumusnya right. Lanjut, nah ini kurang lebih detailnya, lumayan banyak ya teman-teman untuk pengenalan kita. Jadi yang pertama itu date. Date itu kalau kalian mau setting tanggal. Nah, time itu kalau mau setting waktu. Teks itu kita kalau mau format sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, saya pengen direkapnya itu datanya pas hari ulang tahun saya. Nah, kalian bisa pakai fungsi atau format teks. Ya. Lalu year itu untuk menampilkan tahun. Now itu menampilkan waktu dan tanggal saat ini. Day itu simbolnya D ya. Itu artinya adalah tanggal atau hari. Nah, kalau D-nya cuman 2 berarti tampilannya 01, berarti tanggal 1 maksudnya. Nah, kalau D-nya 3 dia akan menampilkan hari. Mon gitu. Maksudnya harinya ya disingkat. Lalu kalau D-nya 4 jadi Monday. Lanjut kalau Mon juga sama, tinggal dibedain aja simbolnya itu M. Kalau year itu hanya settingnya ada 2 ya. Y-nya 2 berarti belakangnya aja, 2 digit belakang. Atau Y-nya 3 atau Y-nya 4 itu berarti lengkap dia nampilin tahunnya. Gitu ya. Nah, mudahnya dan kemudahan dari Microsoft Excel ketika kalian mau pakai rumus. Nah, ketika mau pakai rumus di sini dia akan udah muncul nih clue-nya. Jadi udah dikasih tahu kayak petunjuknya. Oh, kalau saya pakai left buka kurung, berarti saya harus masukin apa ya setelah itu? Nah, di sini dia tulis teks. Teks itu adalah posisi sel yang kalian mau deteksi ya, yang kalian mau cari. Lalu jangan lupa diperhatikan juga untuk bagian ini, pemisahnya. Nah, pemisahnya beberapa versi komputer dan laptop itu berbeda ya. Ada yang titik koma, ada yang koma. Jadi diperhatiin dulu di clue-nya. Karena kalau berbeda, nggak sesuai dengan settingan versinya, dia akan hasilnya beda. Dan dia nggak akan muncul hasilnya, biasanya error. Nah, lalu di sini dia minta numchars. Numchars itu adalah berapa banyak karakter yang mau kalian ambil. Nah, baru tutup kurung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya mau rumus Excel harus diawali dengan simbol sama dengan dulu. Oke? Kita langsung coba aja deh, yuk. Nah,
Di sini ada soal. Nah, soalnya ini mengenai data simpel sih. Nah, jadi ada beberapa perintah, kita langsung masuk ke Microsoft Excel-nya ya. Di sini dia minta tampilin tanggal, waktu, nomor, nama, inisial, dan tanggal lahir. Kita langsung coba ya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini datanya. Saya besarin dulu. Oke. Nah, di sini kok ada tanda merah-merah sih, Kak? Nah, iya, ini tanda untuk perintahnya. Nah, jadi sebenarnya caranya untuk muncul ini gimana, Kak? Caranya tinggal kalian contohnya misalnya gini ya, nomor. Tinggal klik aja mana yang kalian mau munculin perintahnya. Klik kanan, terus kalian ada bagian insert comment. Tinggal di komen aja perintahnya, misalnya nomor sesuaikan dengan jumlah data. Seperti itu, langsung diklik yang sel yang lain. Nanti dia akan ke hide sendiri, nanti kalau kalian klik di item yang kalian mau cari, dia akan muncul sendiri juga. Oke, kita langsung masuk aja ke sini ya. Kita langsung kerjain setting tanggal pembuatan 9 Maret. Nah, berarti kalau setting custom itu berarti kita pakai teks ya. Caranya sama dengan teks, buka kurung, date, buka kurung, tadi tahunnya 2021, bulannya Maret, berarti Maret kan bulan 3, tanggalnya 9. Nah, dia mau settingnya seperti apa? Titik koma dulu ya. Tanda petik 2, DD, tadi 9 Maret ya, lengkap. Kalau lengkap, berarti munculin bulannya Y. Tutup petik ya. Kalau kalian mau setting itu harus buka petik dan tutup petik. Lalu tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Langsung muncul nih hasilnya. Jadi nggak ribet diketik manual. Lanjut ke bagian waktu. Nah, waktu pengen setting waktunya itu pukul 10 pagi. Nah, ini bisa pakai tanpa teks misalnya contohnya ya, pakai time. Sama dengan time, karena kita waktu, buka kurung dia langsung muncul nih clue-nya. Suruh masukin jamnya dulu, jam 10. Jangan lupa ya, pemisahnya titik koma, menitnya 00, secondnya 00. Tutup kurung, enter. Nah, jam 10 pagi. Lanjut ke bagian nomor, sesuaiin dengan jumlah data. Ya, karena tadi kita udah dijelasin pakai yang fill series. 1, 2. Saya tinggal blok, langsung diklik 2, diarahin kursornya ke bagian pojok kanan, klik 2 kali. Nah, ada 8 ya jumlahnya. Lalu ke nama member. Nama member ini dengan awalan huruf besar atau kapital. Nama member ngambilnya dari mana? Ngambilnya di bagian data absensi. Nah, data absensi ini masih huruf kecil semua. Jadi kita mau mindahin ke dalam huruf kapital di awal. Berarti sama dengan pakai apa teman-teman? Pakai proper ya. Buka kurung, tinggal klik mana sumber datanya. Lalu klik saja yang bagian pertama. Kalian nggak usah pindah. Jadi pindahnya dia akan otomatis. Jadi langsung klik bagian pertama sumber datanya, tutup kurung, langsung di enter. Nah, dia akan otomatis pindahnya. Langsung diklik aja di bagian bawahnya. Maka dia juga akan otomatis untuk menampilkan sisanya.
Jadi kemudahan Excel itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu tulis satu-satu, cukup satu yang bagian atas langsung di drag ke bawah. Gitu. Oke. Nah, untuk bagian ini gimana caranya Kak? Nah, ini dulu ya, aku lihat konten dulu. Nah, kalau ini dia bilang inisial nama diambil dari 2 huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Berarti karena huruf terakhir ada sebelah kanan, berarti kita pakai right ya. Huruf besar semua berarti sama dengan upper. Buka kurung, right. Buka kurung. Teksnya yang mana? Ngambil dari sini, dari nama member. Titik koma, 6 charge itu adalah banyaknya karakter yang mau diambil. Ada 2, tutup kurung, enter. Nah, kalau muncul kayak gini, kenapa ya Kak muncul kayak gini? Ini salah nggak ya artinya? Nggak salah. Jadi, ketika di Excel kalian kurang satu item atau satu simbol seperti tutup kurung, nah dia akan kasih tanda, ini nih kurang nih. Jadi, ada pembuka kurung yang belum kalian tutup. Nah, di sini kalian langsung di yes aja. Harusnya tutup kurungnya ada 2 ya, teman-teman. Nah, kalau setelah di yes, dia akan muncul hasilnya. Lalu di drag ke bawah atau diklik 2 kali. Oke. Sekarang lanjut ke bagian tanggal lahir. Kalau tanggal lahir ubah dalam bentuk bulan, tanggal, koma tahun. Nah, caranya pakai format cell. Kita blok dulu datanya, lalu klik kanan, lalu format cell. Nah, di sini akan muncul kotaknya. Nah, muncul kotaknya tadi kita mau setting tanggal, berarti pakai date. Nah, tanggalnya kayak gimana? Dia mintakan tadi, nih ya, tanggal, nih hari, bulan, bulan terus tanggal terus koma tahun. Oke. Nah, muncul seperti ini. Ya. Lalu untuk bikin bordernya tinggal di blok aja data kalian. Lalu udah di blok dari ujung ke ujung, tinggal diklik bagian tabel yang ada di menu home. Pilih aja all border. Lalu tinggal kalian edit sesuai dengan warna yang dia minta. Oke. Untuk chapter 2 kita udah selesai. Jadi pembahasannya hanya mengenai gimana caranya memasukkan beberapa formula seperti text, time, date, terus fill series, penggunaan format cell, terus upper, lower, left, right, mid, ya seperti itu. Nah, chapter 2 kita sudah selesai membuat tabel dan formula yang basic. Kita langsung lanjut ke chapter 3. Baik, terima kasih ya teman-teman untuk hari ini. Semangat dan terus latihan. Sampai jumpa di chapter 3. Terima kasih, sampai jumpa.